Ya, selamat datang, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Nabung Proteksi 3i Network CAR Bubble. Ya, teman-teman, jangan lupa kalau memang bermanfaat silahkan di subscribe, ya, klik loncengnya dan like. Nah, kali ini dalam video ini kita akan membahas masalah closing, tetapi terlebih kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang diperlukan pada saat kita closing. Maksudnya kita sebagai agent 3i harus tahu dong, harus apa persiapannya sebelum kita meng-closing calon member kita, ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi ini materinya closing. Teman-teman, tentu harapannya setelah kita prospek di calon mitra, akhir dari kegiatan prospek itu adalah closing. Nah, kebanyakan di antara kita setelah prospek, setelah bicara sekian jam, di akhirnya nggak closing, nggak happy banget jadinya. Pulang-pulang udah lemes, sudah malam, malah nggak closing. Nah, tentunya kita koreksi. Kenapa sih aku udah menjelaskan dengan berapi-api semangat, tapi mereka nggak closing? Ternyata teman-teman, walaupun kita semangat, tetapi calon member kita sesungguhnya secara psikologi dia melihat ada aliran energi yang mereka tangkap. Sesungguhnya kita nggak percaya diri pada waktu kita mau closing, ya. Setelah kita prospek sekian lama, jadi waktu mau closing ada rasa nggak percaya diri. Nah, terselip, terbaca oleh mereka. Nah, kita aja nggak pede, gimana mereka mau gabung gitu loh. Ternyata untuk closing itu ada beberapa hal yang mempengaruhi, yang bisa ditangkap, disinyalir oleh calon member kita. Bagaimana kita sendiri gitu loh. Nah, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi, ya. Nah, di antaranya adalah gini teman-teman, ya. Dipengaruhi oleh jalan satu, percaya diri, ya, identifikasi, hot button, kemudian bagaimana kita mengajukan pertanyaan dan bagaimana kita follow up, ya. Nah, yang pertama percaya diri. Teman-teman kadang begini, dari awal kita prospek, kadang-kadang kita sudah salah dan itu menentukan kepercayaan diri dari calon prospek kita terhadap kita. Misalnya begini, pada waktu teman-teman menemui calon member, teman-teman ngomong gini, maaf ya, permisi ya, sebentar ya, saya izin mau menyampaikan konsep 3i. Itu salah teman-teman. Ya, di situ aja sudah kelihatan bahwa kita itu sesungguhnya nggak percaya diri. Kenapa? Kita menekankan hal formal dengan dia, padahal belum tentu calon member kita itu siap, ya. Nah, ini termasuk salah satu ciri-ciri bahwa kita nggak percaya diri gitu loh. Semestinya ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke materi prospek sehingga akhirnya closing. Itu termasuk juga yang membuat orang beranggapan kita nggak pede gitu loh. Nah, seharusnya kita ngomong begini, kita mau ngomong situasional aja, bagaimana kondisi pada saat kita masuk ke dalam ruangan tamunya, ke rumahnya, bagaimana waktu kita datang anaknya berlari-lari kecil. Justru itu jadi objek bagi kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang situasional dan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada yang sesungguhnya masalah apa yang sedang dihadapi calon member kita. Contohnya, kalau kita datang ke rumah calon member, dia punya anak kecil masih berumur 3 tahun, itulah clue-nya bagaimana kita mau menyampaikan bisnis 3i ini, manfaatnya dan value-nya untuk pendidikan anak dia. Nah, di situ ada clue untuk closing nanti di akhir setelah kita menjelaskan materi dari 3i itu sendiri, ya. Nah, ada beberapa cara bagaimana meningkatkan, menumbuhkan rasa percaya diri kita itu teman-teman, ya. Nanti identifikasi, hot button, mengajukan pertanyaan itu pada video-video setelah ini, ya.
Nah, mari kita simak bersama-sama. Ya, kita lanjutkan ke video berikutnya. Nah, bagaimana cara meningkatkan percaya diri khususnya bagi kita pebisnis 3i Network, ya? Bagaimana cara meningkatkan percaya diri? Nah, apalagi di era sekarang 3i Network ini sudah seperti yang saya katakan di video sebelumnya, sudah mengalami yang boleh dikatakan revolusi market, ya. Market artinya cara presentasinya itu sudah diubah dari offline ke online. Nah, ini tuntutan masa new normal ini. Kita sudah agak jarang mengadakan pertemuan langsung, ya. Nah, tentunya teman-teman semua saya harapkan sudah mengikuti apa yang namanya Zoom, ada namanya Telegram, kemudian akun-akun YouTube, channel-channel YouTube, di FB, di Instagram dan lain-lain. Nah, jika teman-teman, ya, rajin menyimak salah satu dari fitur-fitur itu, justru itulah yang bisa meningkatkan percaya diri teman-teman. Bagaimana mungkin teman-teman akan fresh penampilannya di depan calon member, padahal teman-teman nggak pernah nonton video, nggak pernah menyimak Telegram, jadi tidak ada pengetahuan yang melekat di memori kita, sehingga kita ngomongnya itu tidak terarah dan tidak teratur. Hal inilah yang ditangkap oleh calon member kita, bahwa justru kita sendiri belum ngerti apa-apa sebenarnya, dia ini cuma semangat doang gitu. Nah, memperlihatkan statement bonus, memperlihatkan jumlah member, kadang-kadang pengaruhnya kecil teman-teman kepada calon member kita. Karena calon member kita itu inginnya kalau dia gabung, benefit apa yang dia dapat atau manfaat apa yang dia dapat. Nah, penekanannya ke situ. Dan kemana peruntukannya? Kalau tadi kita melihat anaknya masih berumur 3 tahun, kita ajak menabung di sini sembari ada nilai investasi dan perlindungan yang nantinya jika terjadi musibah terhadap si penabung, maka si anak ini bisa tetap mengikuti pendidikan, jenjang-jenjang pendidikan dengan dana yang sudah kita siapkan dari sekarang, gitu. Ya, teman-teman. Nah, cara mengembangkan percaya diri teman-teman, ya. Nah, terkadang begini, maksudnya kita pada saat mau prospek, kadang ada rasa ragu, ya. Wah, mau ketemu, misalnya kalau di Pangkal Pinang kita mau ke Penganak nih, mau menemui siapa, misalnya Ibu Vicky misalnya. Di dalam hati kita pada waktu kita menemui beliau, kita harus sudah fresh dan katakan dalam diri kita bahwa yes, aku bisa. Nah, jadi pelan dulu kita, aku bisa, aku sanggup, aku bisa mempresentasikannya. Jangan kita tergantung dengan orang lain atau saling tunjuk malah, ya. Nah, begitu. Jadi auto afirmasi di dalam diri kita canangkan bahwa kita bisa menjelaskan, kita bisa closing, ya. Ya, tentunya dengan doa-doa sesuai dengan agama kita. Berikutnya, kita harus mulai melatih dari hal-hal kecil, teman-teman. Hal-hal kecil apa saja? Mulai dari pengisian lembar pendaftaran, ya. Mengisi lembar pendaftaran, meletakkan mutu KTP-nya, kemudian tanya ahli warisnya, itu hal-hal kecil yang harus kita bisa. Bagaimana mungkin closing terjadi setelah kita ngomong, oke, saya gabung, lalu kita nggak bisa ngisi formulir registrasinya. Nah, sehingga ini nanti akan membuat langkah mundur dari calon member kita. Dan seringkali kita menyerahkan hal ini kepada upline kita. Sesungguhnya kita sendiri harus bisa belajar menguasainya itu, ya. Nah, sehingga ke depan setelah dibimbing oleh upline kita, dibina upline kita bisa jalan sendiri dan kita pun membimbing teman-teman kita yang menjadi member kita, mengajari cara-cara closing. Nah, ini contoh hal-hal kecil. Kemudian yang kedua, melatih dari hal kecil ini dari senyuman, sikap kita, kemudian dari cara berpakaian, ya, harus mencerminkan bahwa kita itu adalah intelektual dalam bisnis 3i Network.
Jangan pula kita berangkat untuk prospek dengan pakai baju ala kadarnya, dengan pakai sepatu atau sendal. Ya, berikanlah penampilan yang sangat pantas dan mereka menganggap kita, wow, ini memang luar biasa Bapak ini. Walaupun kita masih agensi atau tim agensi ya. Nah, tetap harus PD-nya tinggi. Jadi begitu perform kita pertama, orang sudah duluan percaya dengan kita. Belum lagi dengan apa yang mau kita omongkan. Sampaikan salam, senyum, selamat begitu. Ya. Jangan kaku gitu loh. Ya. Nah, ini yang dimaksud hal-hal kecil dari sikap, cara ngomong, dan cara senyum, cara memandang. Kadang-kadang ada orang yang tanpa sadar memandang meremehkan. Misalnya ada calon member kita, pada waktu kita datang ke suatu tempat, dia datang dengan cara berpakaian dia, biarlah jangan dikomentarin. Ya, jangan kita pandang remeh. Belum tentu. Kadang-kadang orang itulah yang langsung bayar 21 juta, ya, luar biasa. Berikutnya, nah, pengulangan, saudara-saudara. Artinya kita harus konsisten. Nah, maksudnya begini, dari satu tempat kita sudah prospek, katakanlah closing atau tidak, kita begitu selesai pulang, itu kita harus adakan evaluasi, ya, harus adakan evaluasi. Gunanya apa? Ketika kita prospek lagi, mendatangi orang lagi, kita sudah mengadakan upgrade diri, artinya kalau tadi ada yang kurang, mungkin kita terlalu berebutan ngomong atau saling lempar, atau memecah konsentrasi. Misalnya begini, kita presentasi ke suatu tempat, kita datang 3 orang, lalu orang pertama bicara, kemudian kita lemparkan lagi ke orang kedua, kemudian orang kedua melemparkan lagi ke orang ketiga, sehingga pecah konsentrasi dari calon member kita itu. Kok kadang-kadang ada bicaranya nggak kompak lagi, ya, si A ngomong produk, si B ngomong produk lagi, tapi yang lain pula dia bilangin misalnya. Jadi harus betul-betul satu kesatuan. Nah, makanya harus ada pengulangan, ya, terutama nanti di sesi follow up, ya. Jadi belum tentu orang itu closing di tempat. Ingat itu, belum tentu closing di, walaupun dia udah paham, belum tentu closing di tempat. Ya, karena banyak pengaruhnya. Ya, mungkin nunggu dana, mungkin nunggu izin suami, izin istri, atau sekedar memberitahu kepada orang tua, sehingga waktu follow up nanti kita ada lagi di video berikutnya bagaimana memfollow up, ya. Nah, teman-teman, sebelum closing ini namanya prepare. Jadi kita harus mempersiapkan. Artinya begini, kalau kita pergi secara berkelompok dengan teman, sebelum berangkat kita prepare dulu dong. Nanti andai kata ke tempat si A ini, nanti yang mau bicara siapa yang membuka, siapa yang intens tentang materi dan manfaatnya, kemudian siapa yang nambahin bumbu-bumbunya, dan closing tetap harus dipegang oleh orang kedua. Orang pertama hanya membuka aja, artinya mungkin orang pertama itu udah kenal dengan calon prospek, dia mengedifikasi siapa kita, mengenalkan diri kita, ya, sebagai upline-nya, dan juga dia memberitahu latar belakang dari calon prospek kita, ya. Jangan asal-asal saja, maka kadang nggak nyambung, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan prepare. Selain itu, bahan untuk dipresentasikan sebaiknya seperti video sebelumnya itu kita fotokopi, sehingga calon member kita itu pegang pada saat kita ngomong, dia memperhatikan slide demi slide yang sudah kita fotokopi ke mereka. Nah, ini termasuk sesi prepare, ya. Nah, kalau persiapan kita sudah matang, ya, dan kita sendiri sudah meningkatkan rasa percaya diri, nah, tinggal berikutnya adalah practice. Nah, jadi Anda waktu prospek jangan hanya mengandalkan harus upline-nya yang ngomong. Sekali-sekali kalau sudah melihat upline-nya bicara, tentu kita pun harus melatih diri untuk bicara sesuai dengan arahan dari upline. Mungkin ada tambahan-tambahan lagi dari ilmu yang kita dapat melalui akun-akun YouTube atau dari Telegram atau dari Zoom, ya. Makanya kita harus banyak belajar. Nah, itu yang dimaksud practice. Nah, practice ini juga bisa dilakukan
pada saat kita prospek sendiri, kita sendirian. Nah, karena kan di video sebelumnya sudah ada 4 langkah dalam membuat daftar nama, ya. 4 very simple step. Nah, salah satu poinnya adalah bagaimana membuat daftar nama dan bagaimana mensegmentasi daftar nama, ya. Nah, nanti ini ada pada video berikutnya, kita pelajari lagi, ya, kita ulang kembali. Nah, kalau mereka adalah tergolong orang-orang yang disegmentasi itu teman dekat kita, ya, kita belajar sendiri. Disitulah kita belajar presentasi. Mau salah mau apa dia nggak tahu. Kita belajar, tapi pulangnya kita evaluasi dan kita kasih tahu dengan upline kita. Tadi saya prospek teman saya bernama si A, ceritakan begini-begini. Nah, nanti upline kita akan mengarahkan. Oh, sebetulnya tambahin lagi ini, sebetulnya tambahin ini. Nah, itu maksudnya praktis. Jangan selalu mengandalkan orang lain untuk presentasi, ya. Belajarlah untuk presentasi sendiri. Itu yang masih praktis, ya. Sehingga Anda nanti begitu punya member, Anda pun menduplikasi bagaimana mengajari member-membernya untuk presentasi. Oke? Nah, kalau sudah prepare, sudah praktis, tadi sudah konsisten, ya, melakukan pengulangan, melatih hal-hal yang kecil, kemudian sudah mengafirmasi diri bahwa saya sanggup, saya bisa. Nah, berikutnya adalah perform. Ya, perform ini termasuk tadi diawali dari penampilan, ya. Perform itu berarti kita tampil, ya. Kita tampil, kita yang presentasi, kita yang closing dengan segala pengetahuan yang tiap hari kita upgrade melalui upline kita langsung ataupun di atas kita. Nah, dengan perform ini akan terukur sampai sejauh mana kemampuan kita dalam mempresentasikan dan kemampuan kita akan closing. Nah, beberapa hal inilah, ya, yang mempengaruhi kadang terjadinya closing atau tidak. Nah, teman-teman kadang-kadang tidak menyadari ini. Apalagi yang sering terjadi pada saat teman-teman prospek sebelum closing, kadang bicaranya melebar. Ya, tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah kita sudah sesi katakanlah tanya jawab, terus calon mitra kita berbicara hal yang lain. Nah, kita sebagai agen 3i Network jangan terlalu jauh mengikuti pembicaraan yang menyimpang dari konsep yang kita sampaikan. Jangan sampai kita terlena, ya. Misalnya kita bicara manfaat dan mereka sudah ngerti, lalu kita nanya, oke Bu, gimana, udah jelas nggak? Nah, ketika mereka counter pertanyaan kita, ada yang nilai, wah kemarin Pak di sebelah sana ada yang ikut sama kayak investasi ini begini-begini, kok begitu ya Pak? Nah, kita jangan larut ke fokus ke masalahnya, tetapi kita jelaskan bahwa perbedaan dari 3i Network ini sangat jauh dari apa yang sudah dilalui oleh orang tersebut. Ya, kita jelaskan ulang konsepnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan di video ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsih koreksi bagi kita semua, bahan-bahan untuk kita closing, ya. Bagaimana meningkatkan percaya diri. Nah, teman-teman, banyak sekali member-member kita yang saya sudah Pak, sudah 10 orang saya datangi, tapi janjinya nanti seminggu lagi. Dan kan ada bahkan yang menolak langsung. Ada yang angguk-angguk tetapi di akhir tidak closing, malah nanti aja, nanti saya hubungi. Nah, ini hal-hal seperti ini harus kita sikapi dan ini nanti tertuang pada video berikutnya, ya. Nah, akan kita bahas nanti pada video berikutnya adalah bagaimana kita menemukan hot button daripada calon member kita. Hot button itu adalah masalah yang sangat penting yang justru mereka hadapi tetapi mereka belum menyadari, ya. Misalnya suaminya bekerja, istrinya di rumah aja, tapi suaminya bekerjanya dalam bekerjanya tidak pasti, ya, temporer, ya, misalnya seorang pelaut yang penuh resiko, ya. Nah, itu kita harus buat supaya ibu itu berpikir bahwa oh iya ya, kalau suami saya pelaut, kalau suami saya sebagai kuli gotong
barang-barang bangunan tentu terbatas waktu dan umur dan khawatir kesehatannya. Kalau terjadi musibah terhadap si suami, bagaimana istri dan anak-anaknya? Nah itu termasuk verbatim. Cuman ada alur bagaimana kita menceritakan. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba. Jangan langsung, wah bu kalau dia itu nelayan, kalau perahunya terbalik gimana ibu? Nah nggak boleh juga begitu. Ini nanti sudah bertentangan dengan seolah-olah kita mendoakan. Bagaimana kita masuk ke dalam pribadi ibu itu dan menggugah kalau terjadi musibah demikian dengan menabung ini sudah ada prepare untuk kelangsungan hidupnya, ya. Nah, nanti juga akan kita bahas bagaimana 3P tadi, prepare, practice, dan perform juga akan kita bahas. Juga bagaimana cara kita mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi calon member. Maksudnya begini, apakah dia pengusaha, apakah dia ASN, pegawai negeri maksudnya, apakah dia itu penjual buah-buahan, apakah dia itu punya usaha sendiri, apakah dia itu pengusaha gede yang selama ini keberlangsungan usahanya bergantung pada pinjaman-pinjaman bank, ya. Nah, itu nanti kita harus bisa mengidentifikasinya. Di mana Pak poinnya? Jadi sesungguhnya teman-teman, closing itu sebenarnya sudah terlihat pada awal kita membuka pembicaraan ketika prospek. Nah, kalau sudah suasananya cair atau yang saya sebut pada video sebelumnya ice breakingnya sudah kena, jangan kita formalkan, kita ngomong mengalir aja, elevator speech, ya. Kita ngomong mengalir aja sehingga ketemu nanti menggugah yang bersangkutan. Sesungguhnya dia perlu program Triad Network ini jika terjadi segala sesuatu musibah terhadap dirinya, ya, sehingga keluarganya, anak istrinya bisa terbantu biaya penghidupan berikutnya dalam pendidikan atau gaya hidupnya nggak berubah deh kalau terjadi musibah, begitu. Ya, oke ya teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lupa kalau ini bermanfaat silakan subscribe karena berikutnya ada video-video yang sangat bermanfaat dan nanti akan ada bagaimana teknik menghadapi kalau calon member bilang aku bilang istri dulu, aku pelajari dulu, ya. Nantilah aku sudah banyak asuransi, akan kita bahas semua. Nantikan videonya. See you later. Go Chrome.